Kabut pagi masih menggantung rendah di halaman rumah keluarga Lin. Embun membasahi batu-batu tua, dinginnya merayap hingga ke tulang. Di sudut dapur belakang, Lin Yu berlutut di atas lantai tanah, mencuci kain-kain kotor dengan air sumur yang menusuk tangan. Cepat sedikit, suara tajam memecah keheningan. Kalau sebelum matahari naik belum selesai, kau tak usah makan. Lin Yu menunduk lebih dalam. Baik, ibu, jawabnya lirih. Perempuan yang dipanggil ibu itu bukan ibu kandungnya. Madam Wei, ibu tirinya, berdiri dengan jubah sutra rapi, wajahnya dihiasi senyum tipis penuh kepuasan. Di belakangnya, dua gadis muda, Lin Qiao dan Lin Ro, saudari tiri Lin Yu, tertawa kecil sambil menutup mulut dengan sapu tangan. Lihat tangannya, ejek Lin Qiao. Kasar seperti tangan pelayan pasar. Lin Ro menambahkan, mana pantas ia dulu disebut putri keluarga Lin. Lin Yu menggenggam kain di tangannya lebih kuat. Ia tidak membalas. Ia sudah belajar sejak lama bahwa setiap kata pembelaan hanya akan berujung hukuman. Dulu, ayahnya, Tuan Lin Zheng, adalah pejabat rendah yang berjasa dalam mengurus logistik tentara perbatasan. Rumah ini pernah dipenuhi tawa dan aroma tinta buku. Ibunya sering membacakan puisi klasik di sore hari, sementara ayahnya tersenyum bangga melihat Lin Yu kecil menirukan aksara dengan tangan mungilnya. Namun semua itu seperti mimpi yang memudar. Ayahnya wafat ketika Lin Yu berusia 12 tahun. Ibunya jatuh sakit karena duka dan menyusul tak lama kemudian. Setelah itu, rumah ini berubah menjadi tempat asing. Jangan berdiri melamun. Madam Wei membentak. Setelah ini kau bersihkan halaman depan. Daun gugur itu mengganggu pandangan. Lin Yu mengangguk. Ya, saat Madam Wei dan kedua putrinya pergi, Lin Yu akhirnya menghela napas panjang. Ia memandang pantulan wajahnya di air ember. Wajah pucat, mata jernih yang menyimpan kelelahan. Ia menyentuh kalung giok kecil di lehernya, satu-satunya peninggalan ibunya. Ibu, bisiknya pelan, seakan takut suaranya sendiri terdengar. You are baik-baik saja. Angin pagi berembus, menggoyangkan lentera tua di dapur. Di kejauhan, suara lonceng kuil berdentang, pengingat bahwa dunia terus berjalan, meski hidupnya seolah terhenti. Saat menyapu halaman, Lin Yu melihat aula utama tempat ayahnya dulu menerima tamu kerajaan. Pintu itu kini jarang dibuka untuknya. Ia hanya boleh masuk jika disuruh membersihkan. Aku ini, masih putri keluarga Lin, bukan? Gumamnya lirih. Namun jawabannya tenggelam di antara suara sapu dan daun kering. Di rumah itu, Lin Yu bukan lagi seorang putri. Ia adalah bayangan, terlupakan, diinjak, namun masih berdiri. Di balik kepalanya yang tertunduk, tak seorang pun tahu bahwa di dalam hatinya tersimpan keteguhan yang kelak akan mengguncang istana kekaisaran. Dan tak seorang pun menyadari bahwa takdir belum selesai menulis kisahnya. Di rumah keluarga Lin, hukuman tidak lagi membutuhkan alasan. Keberadaan Lin Yu sendiri sudah cukup menjadi kesalahan. Pagi itu, halaman masih basah oleh hujan malam ketika Madam Wei memerintahkan Lin Yu berlutut di atas kerikil kasar di depan aula leluhur. Kalau kau benar-benar anak keluarga Lin, kata Madam Wei dingin, tunjukkan penyesalanmu. Lin Yu tidak tahu apa kesalahannya. Tidak ada vas pecah. Tidak ada perintah yang dilanggar. Namun ia tetap menunduk dan berlutut. Kerikil menekan lututnya seperti ratusan jarum. Dalam hitungan waktu yang singkat, darah merembes menembus kain tipis celananya. Setiap tarikan napas terasa berat, tetapi ia tidak berani mengeluh. Jangan jatuh pingsan, kata Lin Qiao sambil tersenyum manis. Kalau kau pingsan, ibu akan menganggapmu pura-pura. Matahari naik perlahan. Panasnya membakar tengkuk, sementara angin dingin menusuk luka di kakinya. Lin Yu merasa dunia menyempit. Hanya tersisa rasa sakit dan suara detak jantungnya sendiri. Ia teringat ibunya. "Ur, menunduk bukan berarti kalah." Suara itu seolah berbisik dari masa lalu. Namun hari ini, bahkan kenangan pun terasa menyakitkan. Saat hukuman berakhir,
Lin Yu tidak mampu berdiri. Seorang pelayan mendorongnya kasar ke samping. "Jangan kotori aula leluhur," hardiknya. Siang harinya, Madam Wei menemukan sulaman kecil di kamar Lin Yu. Gambar bunga prem sederhana, disulam dari benang sisa. "Berani sekali," kata Madam Wei, matanya menyipit. "Siapa yang mengizinkanmu menyulam?" Lin Yu berlutut lagi. "Saya hanya menggunakan sisa benang, Ibu." "Tidak." Plak! Tamparan itu datang begitu cepat. Kepalanya terbentur lantai kayu, telinganya berdenging. "Bakat adalah dosa bagi orang sepertimu," bisik Madam Wei, rendah namun kejam. "Kalau bangsawan melihatmu, anak-anakku akan tersingkir." Sulaman itu dilempar ke perapian. Api menjilat benang-benang halus itu tanpa ampun. Lin Yu menatapnya, jantungnya terasa diremas. Bukan karena kain itu, melainkan karena satu-satunya tempat ia bisa bernapas kini ikut dibakar. Malam tiba tanpa makan. Lin Yu diperintahkan mencuci pakaian dengan air sumur es, di luar, sendirian. Air itu begitu dingin hingga tangannya mati rasa. Kulitnya pecah, darah bercampur air. Ia menggigil, tetapi terus mencuci. "Kalau berhenti, ulangi dari awal," suara Madam Wei terdengar dari kejauhan. Perutnya kosong, kepalanya ringan, dunia berputar. Saat akhirnya ia terjatuh berlutut di tanah, tidak ada yang menolong. Hanya gelap dan suara kain basah yang jatuh ke lumpur. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk itu. Yang paling kejam bukan cambukan atau tamparan. Yang paling kejam adalah dibuat merasa bahwa hidupnya tidak bernilai. Namun dari balik bayangan gerbang samping, seseorang memperhatikan. Seorang pelayan tua, wajahnya keriput, mata tajam seperti pernah melihat terlalu banyak darah istana. Ia mengenali tatapan itu, tatapan orang yang dipatahkan berkali-kali, tetapi belum sepenuhnya hancur. "Anak itu," gumamnya. "Kalau terus begini, ia tidak akan hidup lama." Malam itu, Lin Yu terbaring di ranjang kayu keras, tubuhnya panas dingin. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah mencoba memastikan bahwa ia masih ada. "Ayah, Ibu," bisiknya hampir tak terdengar. "Kalau Yu'er hilang, apakah ada yang peduli?" Di luar, bulan tertutup awan. Gelap menelan rumah keluarga Lin. Namun di kedalaman gelap itu, takdir belum mati. Ia hanya menunggu, dengan sabar dan kejam, saat yang tepat untuk menuntut balas. Hari itu dimulai dengan keheningan yang ganjil. Tidak ada teriakan Madam Wei. Tidak ada ejekan Lin Qiao dan Lin Ro. Rumah keluarga Lin terasa terlalu sunyi, seolah menahan napas sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Lin Yu dipanggil ke aula utama saat matahari belum tinggi. "Berdirilah di tengah," perintah Madam Wei sambil duduk anggun di kursi utama. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Ada yang hilang dari ruang pemimpanan. Lin Yu menunduk. "Apa yang hilang, Ibu?" "Sisir giok peninggalan nenekmu," jawab Madam Wei cepat. "Hanya kau yang membersihkan ruangan itu kemarin." Lin Yu mengangkat kepala, matanya melebar. "Saya tidak mengambil apapun." "Berani membantah?" Lin Qiao tersenyum tipis. "Kalau bukan kau, siapa lagi?" Tanpa menunggu pembelaan, Madam Wei mengibaskan tangan. Dua pelayan laki-laki maju. "Seret dia ke gudang belakang," perintahnya. "Kurung, tanpa air, tanpa makanan, sampai ia mengaku." Gudang belakang adalah bangunan tua yang lembab, jarang digunakan sejak ayah Lin Yu wafat. Udara di dalamnya pengap dan berbau kayu busuk. Pintu ditutup dengan bunyi gedebuk berat, mengunci cahaya dan dunia luar. Lin Yu terjatuh ke lantai. Awalnya ia duduk, memeluk lutut, mencoba bernapas pelan. "Aku tidak bersalah," katanya pada dirinya sendiri, berulang-ulang. Namun waktu di dalam gudang tidak bergerak seperti di luar. Panas siang berubah menjadi dingin malam tanpa peringatan. Tenggorokannya kering, kepalanya berdenyut. Hari pertama berlalu tanpa suara. Hari kedua, tubuhnya mulai gemetar. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ibunya muncul, tersenyum, lalu perlahan menjauh. "Ibu,"
Suaranya serak. You are lelah. Tak ada jawaban. Pada hari ketiga, napasnya menjadi dangkal. Bibirnya pecah-pecah. Ia menjilatnya, berharap ada sedikit kelembapan. Tidak ada. Ia mulai kehilangan kesadaran akan waktu. Apakah masih pagi? Atau sudah malam? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit yang menyelubungi tubuhnya, seperti kabut tebal yang tak bisa diusir. Di luar gudang, Madam Wei duduk minum teh. Belum mengaku? Tanya Linro. Belum, jawab pelayan dengan ragu. Nona Lin, tidak bersuara sejak tadi malam. Madam Wei berhenti menuang teh. Kalau mati? Kalau mati, katanya setelah jeda singkat, katakan saja ia mencuri lalu bunuh diri karena malu. Kata-kata itu ringan, seolah nyawa manusia tidak lebih dari debu di lengan baju. Malam itu, hujan turun deras. Air merembes ke dalam gudang melalui celah atap. Tetesannya jatuh ke wajah Lin Yu. Dingin. Ia membuka mata sedikit. Air hujan menetes ke bibirnya. Ia membuka mulut, menadah setetes demi setetes. Hidup, jangan pergi dulu. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Pandangannya mengabur. Dalam kesadarannya yang pecah-pecah, ia mendengar suara ayahnya. Berdirilah tegak, Yuer. Anak keluarga Lin tidak boleh mati tanpa kebenaran. Tangannya bergerak sedikit, mencengkeram lantai tanah basah. Aku tidak mencuri, bisiknya, nyaris tak terdengar. Di luar, seorang pelayan tua berdiri di bawah hujan, menatap pintu gudang yang terkunci. Ia telah melayani istana, melihat orang-orang mati karena intrik dan keheningan. Ia tahu bau kematian. Sudah cukup, gumamnya. Dengan gemetar, ia membuka kendi air kecil yang disembunyikannya dan menyelipkannya ke celah pintu. Minumlah, sedikit saja. Tidak ada jawaban. Pelayan tua itu panik. Ia mengetuk pelan. Tidak ada gerakan. Astaga! Dengan sisa keberanian, ia membuka sedikit kunci tua itu. Pintu berderit. Di dalam, Lin Yu terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat seperti kertas. Napasnya hampir tak terasa. Pelayan tua itu berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh leher Lin Yu. Masih hidup. Sabar, anak baik, bisiknya. Takdir belum mengizinkanmu mati. Di tengah hujan dan gelap, nyawa Lin Yu bergantung pada satu tarikan napas tipis. Dan untuk pertama kalinya, seseorang di luar dirinya sendiri memilih untuk menyelamatkannya. Lin Yu selamat, tetapi hidupnya tidak pernah kembali utuh. Tubuhnya masih lemah setelah hari-hari terkurung di gudang. Demam datang dan pergi, meninggalkan rasa dingin yang menetap di tulang. Pelayan tua menyembunyikannya di paviliun belakang, tempat paling terpencil di rumah keluarga Lin, memberinya ramuan pahit dan air hangat sedikit demi sedikit. Jangan keluar dulu, bisik pelayan tua. Nyawamu belum sepenuhnya kembali. Namun dunia tidak menunggu orang-orang yang nyaris mati. Pagi itu, genderang istana berdentum dari kejauhan, suara berat yang hanya dibunyikan untuk titah kekaisaran. Tak lama kemudian, seorang utusan kerajaan tiba dengan kuda dan panji emas. Semua anggota keluarga Lin dipanggil ke aula utama. Lin Yu mengintip dari balik tirai lusuh, tubuhnya bersandar lemah pada dinding. Ia melihat Madam Wei dan kedua putrinya berlutut rapi. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Titah kaisar, seru utusan. Demi kelangsungan dinasti, akan diadakan jamuan istana Giok. Seluruh keluarga pejabat diwajibkan mengirimkan putri yang belum menikah. Jamuan ini untuk memilih calon permaisuri dan selir kerajaan bagi putra mahkota, Pangeran Zhao Chen. Lin Qiao menahan napas senang. Lin Ro menggenggam lengan ibunya. Madam Wei menunduk dalam-dalam. Keluarga Lin menerima kehormatan ini. Tidak satu pun dari mereka menyebut nama Lin Yu. Dan Lin Yu hanya menutup mata. Ia tahu jawabannya bahkan sebelum pertanyaan muncul. Sore itu, meski dilarang, Lin Yu keluar diam-diam. Ia membawa sekeranjang kecil obat-obatan liar yang biasa ia kumpulkan untuk pelayan tua. Jalan batu menuju pasar lengang, udara masih lembab setelah hujan semalam. Langkahnya pelan,
Setiap tarikan napas terasa seperti menggesek luka lama. Di tikungan sempit dekat jembatan batu, sebuah kereta berhenti mendadak. Seekor kuda meringkik keras. Awas! Seorang perempuan berpakaian sederhana namun rapi terjatuh dari kereta. Kepalanya hampir membentur batu. Tanpa berpikir, Lin Yu menjatuhkan keranjangnya dan berlari tertatih. Ia menopang tubuh perempuan itu sebelum jatuh sepenuhnya. "Apakah Nona baik-baik saja?" Suara Lin Yu serak, tetapi tangannya mantap. Perempuan itu terkejut. Wajahnya pucat, napasnya terengah. "Kakiku terkilir." Lin Yu berlutut, memeriksa pergelangan kaki itu dengan hati-hati. Gerakannya terlatih, tenang, sama sekali tidak seperti pelayan kasar. "Tulangnya tidak bergeser," kata Lin Yu lembut. "Tapi jangan dipaksa berdiri." Ia merobek sedikit kain lengan bajunya sendiri, membalut pergelangan kaki itu dengan cekatan. Perempuan itu menatapnya lama. "Kau pernah belajar ini?" Lin Yu tersenyum tipis. "Dulu, ibu saya sering sakit." Saat itu Lin Yu tidak tahu, perempuan yang ia tolong adalah dayang istana tingkat tinggi, dikirim khusus untuk mengurus persiapan jamuan pemilihan putra mahkota. Tak lama, pelayan-pelayan istana berlarian mendekat. "Dayang Liu!" seru mereka panik. Dayang itu, Liu Shun, menoleh pada Lin Yu. Di matanya terpantul sesuatu yang jarang muncul di istana. Keterkejutan bercampur penilaian. "Siapa namamu?" tanya Dayang Liu pelan. "Lin Yu." "Keluarga." "Keluarga Lin, pejabat rendah." Dayang Liu mengangguk, mengingat nama itu dalam hati. Saat kereta kembali bergerak, Dayang Liu menoleh sekali lagi. Ia melihat gadis kurus itu berdiri terpaku, pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, namun punggungnya tegak. "Anak ini tidak biasa," pikirnya. Malamnya, di rumah keluarga Lin, Madam Wei sibuk mengukur kain dan perhiasan untuk Lin Qiao dan Lin Ro. Sementara itu, Lin Yu duduk sendirian di paviliun belakang, memandangi tangannya yang gemetar. Ia tidak tahu bahwa hari itu, saat ia memilih menolong orang asing di jalan, takdir istana kekaisaran pertama kali mencatat namanya. Dan sekali nama itu tercatat, istana tidak pernah benar-benar melepaskannya. Malam turun perlahan di rumah keluarga Lin, seperti tirai hitam yang ditarik tanpa suara. Lentera-lentera dinyalakan satu persatu, cahayanya gemetar tertiup angin dingin awal musim gugur. Dari aula utama terdengar tawa Madam Wei dan kedua putrinya. Tawa yang ringan, puas, dan sama sekali tidak menyentuh paviliun belakang. Di sanalah Lin Yu duduk diam. Tubuhnya masih lemah, tetapi wajahnya tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Luka di lututnya belum sepenuhnya sembuh. Bekas kurungan masih tertinggal dalam tiap tarikan napas. Ia menjahit perlahan dengan sisa benang lusuh, bukan untuk keindahan, melainkan untuk menenangkan pikirannya. Langkah kaki terdengar pelan di luar. Pelayan tua itu muncul dari bayangan, membawa lentera kecil yang ditutupi kain gelap. Wajahnya keriput, tetapi sorot matanya tajam. Mata seseorang yang pernah hidup terlalu lama di tempat di mana senyum dan kematian sering berdiri bersebelahan. "Yuer," panggilnya lirih. "Ikut aku." Lin Yu menatapnya, ragu. "Kemana?" "Tempat di mana takdir bisa berubah," jawabnya singkat. Mereka berjalan melewati lorong sempit hingga sampai ke sebuah kamar penyimpanan tua. Begitu pintu ditutup, pelayan tua itu berlutut perlahan. Gerakan yang membuat Lin Yu terkejut. "Bibi, apa yang kau lakukan?" Lin Yu berusaha menghentikannya. Pelayan itu menggeleng. "Ini bukan untukmu sebagai gadis malang. Ini untuk darah yang mengalir di tubuhmu." Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun jelas, "Aku bukan sekadar pelayan keluarga Lin. Aku dulu dayang istana, melayani di istana Giok sebelum disingkirkan karena tahu terlalu banyak." Lin Yu membeku. "Jamuan pemilihan putra mahkota bukan sekadar pesta," lanjutnya. "Itu medan perang tanpa darah. Dan hari ini, istana mulai mencarimu." Jantung Lin Yu berdegup keras. Bayangan Dayang Liu di jalan batu muncul di benaknya.
Pelayan tua itu membuka peti kayu kecil yang tersembunyi di balik rak. Di dalamnya terlipat rapi gaun sutra berwarna giok pucat, sederhana, tanpa sulaman emas mencolok, tetapi anggun dalam ketenangannya. Di bawahnya, sepasang sepatu sutra bersulam phoenix perak, benangnya halus, nyaris berkilau dalam cahaya lentera. Lin Yu menutup mulutnya tanpa sadar. Itu, suaranya bergetar. Peninggalan istana, kata pelayan tua. Dipakai oleh dayang kehormatan dalam jamuan malam. Aku menyimpannya puluhan tahun. Tapi, kenapa untukku? Pelayan tua menatapnya lama. Karena kau hidup setelah seharusnya mati. Karena kau tidak membenci meski diinjak. Dan karena istana menyukai orang seperti itu. Lin Yu mundur setapak. Aku tidak diundang, Madam Wei. Madam Wei mendaftarkan 2 putrinya, potong pelayan tua, dan sengaja menghapus namamu. Tapi titah kaisar tidak mengenal belas kasihan, atau tipu daya kecil. Ia mendekat, menurunkan suara. Ada satu cara. Kau masuk bukan sebagai putri keluarga Lin, tetapi sebagai tamu bayangan. Dan syaratnya? Tanya Lin Yu pelan. Pelayan tua itu menggenggam bahunya. Kau harus kembali sebelum genderang malam istana berbunyi. Jika tidak, kau tidak akan pernah keluar sebagai orang yang sama. Atau tidak keluar sama sekali. Malam itu, Lin Yu berdiri di depan cermin tembaga tua. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat, tetapi bersih. Gaun giok itu jatuh lembut di tubuhnya, seolah memang dibuat untuknya. Ia tidak tampak seperti pelayan. Ia juga belum sepenuhnya tampak seperti bangsawan. Ia tampak seperti rahasia. Kereta kecil berhenti di gerbang belakang istana. Lin Yu turun dengan langkah hati-hati. Gerbang giok menjulang tinggi. Lentera-lentera emas memantulkan cahaya ke batu marmer putih. Suara kecapi dan seruling mengalun dari dalam. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah di atas es tipis. Di dalam aula jamuan, para putri pejabat berbusana megah. Warna merah, emas, dan ungu mendominasi, ambisi yang dikenakan sebagai pakaian. Lin Yu berjalan di antara mereka, nyaris tak terlihat. Namun justru ketenangan itulah yang menarik perhatian. Beberapa pejabat tua menoleh. Seorang dayang istana berhenti sejenak, mengernyit, seolah merasa pernah melihatnya. Di singgasana samping, Pangeran Zhao Chen duduk tenang. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Bukan pria yang mudah tertarik oleh kecantikan kosong. Ketika Lin Yu melewati lorong lentera, langkahnya sedikit goyah. Ia menunduk, lalu tanpa sengaja, tatapannya bertemu dengan mata sang pangeran. Hanya sekejap, namun jantung Lin Yu terasa jatuh ke dalam air dingin. Tatapan itu tidak menilai wajah. Tatapan itu mengamati jiwa. Ia cepat-cepat menunduk dan bergerak menjauh. Waktu berlalu terlalu cepat. Musik berganti. Teh dihidangkan. Percakapan penuh kepalsuan berputar di udara. Lalu, dum-dum. Genderang malam pertama terdengar dari menara timur. Tubuh Lin Yu menegang. Ia berbalik, berusaha keluar tanpa menarik perhatian. Namun langkahnya tersangkut di karpet sutra. Salah satu sepatu phoenix terlepas, tertinggal di lantai batu dingin. Ia menoleh dan berhenti. Sepatu itu berkilau lembut di antara bayangan lentera. Tidak, genderang kedua hampir berbunyi. Lin Yu berlari. Di belakangnya, seorang pelayan memungut sepatu itu, terkejut melihat sulaman istana lama. Tak lama kemudian, sepatu itu sampai ke tangan Pangeran Zhao Chen. Ia menatapnya lama. Siapapun yang datang dengan langkah seperti itu, katanya pelan, bukan gadis biasa. Di luar gerbang istana, Lin Yu terengah, dadanya naik turun. Saat gerbang tertutup di belakangnya, genderang malam ketiga menggema. Ia selamat, namun takdirnya telah tertinggal satu langkah di dalam istana. Dan istana tidak pernah membiarkan rahasia pergi begitu saja. Istana giok pada malam itu bagaikan lautan cahaya. Lentera-lentera emas tergantung berlapis di sepanjang aula utama, memantulkan sinar ke lantai batu giok yang dipoles hingga berkilau seperti permukaan air tenang.
Musik kecapi mengalun lembut, disusul suara seruling yang panjang dan melankolis, seakan menyembunyikan ratapan di balik kemegahan. Para putri pejabat berjalan masuk satu persatu, gaun mereka berat oleh sulaman emas, rambut dihiasi perhiasan yang berkilau terlalu terang. Senyum mereka terlatih, manis, terukur, penuh ambisi. Di tengah arus itu, Lin Yu melangkah perlahan. Gaun sutra giok yang dikenakannya tidak mencolok. Tidak ada bordir naga atau bunga peoni besar. Namun justru kesederhanaannya membuatnya tampak seperti kabut pagi di pegunungan. Tenang, jujur, dan sulit diabaikan jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ia menjaga langkah, menahan napas, mengingat setiap pesan pelayan tua. Jangan menonjol, jangan berbicara kecuali ditanya, dan jangan lupa genderang malam. Namun istana tidak selalu membiarkan seseorang bersembunyi. Di singgasana samping, Pangeran Zhao Chen duduk tegak. Wajahnya tampan dengan garis tegas, mata gelapnya tenang namun tajam. Mata seseorang yang sejak kecil diajari untuk membaca kebohongan di balik senyum. Ia telah melihat banyak perempuan malam itu. Terlalu banyak. Kecantikan yang disodorkan seperti persembahan. Kata-kata yang dihafal seperti doa palsu. Lalu pandangannya berhenti. Di antara warna merah dan emas, ada satu bayangan giok yang bergerak pelan. Gadis itu menunduk, tetapi punggungnya lurus. Langkahnya ringan, seolah tidak ingin mengganggu lantai istana. Siapa dia? Pikir Zhao Chen. Bukan wajahnya yang pertama menarik perhatian, melainkan ketenangannya. Jamuan berlangsung. Anggur dituangkan. Hidangan demi hidangan disajikan. Para putri diberi kesempatan berbincang singkat dengan para pejabat tinggi dan, jika beruntung, dengan putra mahkota. Ketika giliran Lin Yu tiba, jantungnya berdegup keras. Ia melangkah maju, berlutut dengan gerakan yang sederhana namun tepat. "Namamu?" tanya Zhao Chen. "Lin Yu," jawabnya. Suaranya lembut, tetapi tidak gemetar. "Keluarga Lin?" Alis Zhao Chen terangkat tipis. "Aku ingat keluarga itu." Lin Yu mengangguk. "Ayah saya pernah mengabdi di urusan logistik perbatasan." Ada jeda singkat. Zhao Chen menatapnya lebih dalam. Jarang ada yang mengingat pekerjaan sunyi seperti itu. Lin Yu mengangkat kepalanya sedikit. "Justru karena sunyi, yang mulia. Jika logistik gagal, tentara tidak perlu kalah di medan perang. Mereka kalah sebelum bertempur." Beberapa pejabat di sekitar terdiam. Jawaban itu tidak dibuat untuk memikat. Terlalu jujur, terlalu lurus. Zhao Chen tersenyum samar. "Kalau kau berada di istana, apa yang ingin kau lakukan?" Lin Yu ragu sesaat. Ia tahu satu kata salah bisa berarti kematian. Namun ia juga tahu, diam sepenuhnya berarti menjadi bayangan selamanya. "Aku ingin rakyat tidak kelaparan di musim dingin," katanya akhirnya. "Aku ingin pajak tidak menghancurkan ladang mereka sebelum banjir atau perang melakukannya." Suara kecapi seperti berhenti sejenak. Beberapa putri lain menunduk, tidak senang. Ini bukan jawaban yang seharusnya keluar dari mulut seorang calon selir. Namun Zhao Chen tidak terlihat marah. "Berani," katanya pelan, "dan berbahaya." Lin Yu menunduk. "Hamba hanya berkata apa yang hamba lihat." Untuk pertama kalinya malam itu, Zhao Chen benar-benar tertarik. Bukan pada kecantikan, bukan pada status, melainkan pada keberanian berbicara tanpa pelindung. Namun sebelum percakapan berlanjut, dum, genderang malam pertama terdengar. Dada Lin Yu menegang, tangannya dingin. Ia mundur selangkah, memberi hormat cepat. "Hamba mohon diri." Zhao Chen memperhatikannya pergi, langkahnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa ia begitu takut pada malam? Dum, genderang kedua. Lin Yu melewati lorong lentera, napasnya semakin pendek. Suara istana berubah menjadi gema jauh. Ia tidak lagi mendengar musik, hanya detak jantungnya sendiri. Sedikit lagi, namun takdir tidak selalu memberi jalan lurus. Saat berbelok di sudut aula, kain gaunnya tersangkut. Ia tersandung kecil. Dalam kepanikan,
Satu sepatu sutra Phoenix terlepas dari kakinya dan jatuh ke lantai batu. Suara itu kecil, namun cukup. Lin Yu menoleh. Sepatu itu tergeletak di antara cahaya lentera. Sulaman Phoenix-nya berkilau halus, terlalu indah untuk ditinggalkan. Ambil, atau lari? Dum! Genderang ketiga hampir berbunyi. Air mata menggenang di mata Lin Yu. Ia menggertakkan gigi, lalu berbalik dan berlari. Ia tidak menoleh lagi. Di aula, seorang dayang membungkuk memungut sepatu itu. Wajahnya berubah. Ini, sulaman istana lama. Sepatu itu akhirnya sampai ke tangan Zhao Chen. Ia menatapnya lama. Jemarinya menyentuh benang Phoenix yang rumit. Hasil kerja tangan yang sabar, bukan pamer. Gadis itu, katanya pelan. Dia tidak datang untuk mahkota. Para pejabat saling berpandangan. Cari dia, perintah Zhao Chen akhirnya. Bukan untuk menghukumnya. Aku ingin tahu, siapa yang berani datang ke istana Giok hanya dengan keberanian dan sepasang langkah ringan. Di luar gerbang istana, Lin Yu berhenti terengah. Saat genderang malam terakhir menggema, pintu besar menutup di belakangnya. Ia selamat, namun satu bagian dari dirinya, sebuah jejak halus berbentuk sepatu sutra, telah tertinggal di dalam istana. Dan sejak malam itu, takdir Lin Yu tidak lagi milik dirinya sendiri. Perintah itu turun seperti pedang tanpa sarung. Cari pemilik sepatu sutra Phoenix itu, ujar Pangeran Zhao Chen dengan suara tenang, namun dingin. Ke seluruh ibu kota, ke setiap rumah pejabat. Tidak ada pengecualian. Sepatu itu diletakkan di atas nampan giok hitam, diterangi cahaya lentera. Sulaman Phoenix perak berkilau samar, indah, tenang, dan kejam. Benda sekecil itu kini menjadi penentu nasib ratusan perempuan. Siapapun yang pas memakainya, lanjut Zhao Chen, akan dibawa menghadap. Tidak disebutkan hadiah, tidak disebutkan hukuman. Ketidakpastian itulah yang membuat perintah itu mematikan. Keesokan paginya, ibu kota berubah. Kereta-kereta pejabat berbaris di depan gerbang istana. Para perempuan bangsawan berdandan sejak fajar. Wajah mereka pucat bukan karena bedak, melainkan ketakutan bercampur harapan. Tak sedikit yang berbisik, kalau sepatu itu pas, hidup kita berubah. Kalau gagal, setidaknya terlihat mencoba. Namun tak semua mencoba dengan cara yang wajar. Di balik pintu tertutup, pisau kecil diasah. Kain dililitkan terlalu kencang. Air dingin dituangkan ke kaki hingga mati rasa. Beberapa perempuan memotong daging tumit mereka sendiri, berharap kaki mengecil cukup untuk masuk ke sepatu Phoenix. Jeritan tertahan memenuhi paviliun-paviliun tersembunyi. Darah menodai lantai marmer. Namun sepatu itu tetap tidak mau menerima kaki yang dipaksa. Di rumah keluarga Lin, suasana lebih kejam. Madam Wei memegang surat panggilan istana dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, matanya liar. Ini bencana, gumamnya. Kalau sepatu itu milik dia. Tidak mungkin, potong Lin Qiao cepat. Dia hanya pelayan. Tapi pangeran melihatnya. Lin Ro berbisik panik. Bagaimana kalau? Diam, bentak Madam Wei. Kita tidak boleh membiarkan namanya muncul. Matanya menyipit, penuh niat jahat. Kalau sepatu itu harus pas, katanya pelan, maka kaki kalian harus dibuat pas. Lin Yu sedang membersihkan paviliun belakang ketika ia diseret masuk ke aula. Pegang dia, perintah Madam Wei dingin. Dua pelayan menekan bahu Lin Yu hingga ia berlutut. Ibu, apa yang terjadi? Suara Lin Yu lemah. Tamparan keras mendarat di pipinya. Kau pikir kami bodoh? Desis Madam Wei. Kau ke istana malam itu, bukan? Lin Yu terdiam. Diamnya dianggap pengakuan. Kau ingin merebut nasib saudari-saudari tirimu. Madam Wei tersenyum tipis. Bermimpi. Sepatu sutra Phoenix diletakkan di depan Lin Qiao. Pakai. Lin Qiao menggigit bibir. Kakinya terlalu besar. Jelas terlihat. Kalau tidak pas, kata Madam Wei datar, potong. Pisau kecil dikeluarkan. Lin Yu tersentak. Jangan. Salah satu pelayan menekan kepalanya ke lantai. Diam.
Lin Qiao menjerit saat pisau menyayat tumitnya. Darah mengalir. Lin Ro menutup mulutnya, muntah di sudut ruangan. "Masukkan!" teriak Madam Wei. Lin Qiao menangis histeris saat kakinya dipaksa masuk ke sepatu. Dagingnya terlipat, darah membasahi sutra perak. Namun sepatu itu tetap tidak pas. Phoenix di ujungnya tampak bengkok, seperti menolak. Madam Wei memandang Lin Ro. "Giliranmu." Lin Ro gemetar. "Ibu, aku tidak sanggup." "Kalau kau tidak sanggup," suara Madam Wei berubah rendah dan beracun, "aku akan membuat dia yang membayar." Ia menunjuk Lin Yu. Lin Ro menggertakkan gigi. Pisau berpindah tangan. Jeritan kedua menggema. Namun hasilnya sama. Sepatu Phoenix menolak kaki yang dipenuhi darah dan ambisi. Madam Wei terengah. Wajahnya berubah pucat keabu-abuan. "Dia," gumamnya. "Bawa dia ke sini." Lin Yu diseret ke depan. Lututnya berdarah, wajahnya pucat. "Kau yang membuat semua ini," desis Madam Wei. "Kalau istana menemukanmu, kita semua tamat." Ia menoleh ke pelayan. "Ikat kakinya. Hancurkan." "Tolong." Suara Lin Yu hampir tak terdengar. "Aku tidak ingin ke istana. Aku tidak mengambil apapun." Madam Wei tersenyum dingin. "Justru karena itu kau harus dihancurkan." Kaki Lin Yu dililit kain kasar, ditarik terlalu kencang. Tulangnya berderak. Rasa sakit menjalar seperti api. Ia menjerit, jeritan yang lama ditahan. "Biar pincang," kata Madam Wei. "Biar mati pun tak apa." Namun bahkan dalam penderitaan itu, sepatu Phoenix tidak pernah dicoba pada kakinya. Madam Wei tidak berani, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu. Sementara itu, di istana, laporan berdatangan. "Banyak yang mencoba, Yang Mulia," kata kepala dayang. "Ada yang melukai diri sendiri. Ada yang pingsan. Tidak satu pun cocok." Zhao Chen mendengarkan tanpa ekspresi. "Dan keluarga Lin?" tanyanya. "Mereka datang," jawab dayang ragu. "2 putri. Keduanya gagal. Kakinya rusak." Zhao Chen menatap sepatu Phoenix di tangannya. "Berapa putri keluarga Lin?" Dayang terdiam. "Jawab." "Ada satu lagi," jawabnya pelan. "Putri dari istri pertama. Tapi namanya tidak didaftarkan." Keheningan jatuh. Zhao Chen berdiri perlahan. "Bawa aku ke rumah keluarga Lin." Malam itu, Lin Yu terbaring di lantai paviliun belakang. Kakinya bengkak, ungu kehitaman. Setiap napas terasa menyayat. Ia memandang langit gelap di balik jendela retak. Mungkin, mati lebih mudah, pikirnya samar. Langkah kaki terdengar. Bukan langkah pelayan. Bukan langkah keluarga Lin. Langkah itu teratur, berat. Langkah seseorang yang membawa kekuasaan. Dan di ambang pintu, cahaya lentera istana menyelinap masuk, memotong kegelapan. Takdir yang berlumuran darah. Akhirnya datang menjemputnya sendiri. Malam itu, rumah keluarga Lin tidak lagi milik mereka. Lentera istana menerangi halaman seperti siang palsu. Panji kekaisaran berkibar pelan, membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Para pelayan berlutut gemetar, tak berani mengangkat kepala. Madam Wei berdiri di tengah aula, tubuhnya kaku, wajahnya pucat seolah darah telah ditarik keluar. Di ambang pintu berdiri Pangeran Zhao Chen. Tatapannya tidak dingin. Ia jauh lebih berbahaya daripada itu. Tenang, tajam, dan tak memberi ruang untuk berbohong. "Di mana putri ketiga keluarga Lin?" tanyanya. Suara itu rendah, tetapi menghantam seperti palu. Madam Wei berlutut tergesa-gesa. "Yang Mulia, keluarga Lin hanya memiliki 2 putri. Yang lain hanyalah..." "Pelayan?" potong Zhao Chen pelan. Keheningan jatuh. Kepala dayang istana melangkah maju dan memberi hormat. "Hamba telah menyelidiki. Putri bernama Lin Yu, anak sah dari istri pertama Tuan Lin Zheng." Nama itu meluncur seperti pisau. Madam Wei tersentak. Bibirnya gemetar. Itu tidak benar. Dia sudah mati." Zhao Chen melangkah satu langkah ke depan. "Anehnya,
Gadis yang hampir mati itu menolong dayang istana dan meninggalkan sepatu sutra Phoenix di aula jamuan. Tatapan Zhao Chen beralih ke pelayan yang membawa tandu. Tunjukkan. Tirai tandu dibuka. Lin Yu terbaring di dalamnya, wajahnya pucat, kakinya dibalut kain yang telah menguning oleh darah kering. Napasnya tipis, tetapi matanya terbuka. Ia hidup. Madam Wei jatuh terduduk. Bawa dia ke sini, perintah Zhao Chen. Pelayan mengangkat Lin Yu perlahan. Saat ia diletakkan di aula, tubuhnya gemetar menahan sakit. Ia berusaha bangkit, tetapi kakinya tidak mampu menopang. Zhao Chen menatap perban di kakinya. Siapa yang melakukannya? Tidak ada yang menjawab. Udara menjadi semakin berat. Akhirnya, Lin Yu berbicara. Suaranya serak, nyaris hilang. Hamba terjatuh. Kebohongan itu rapuh. Zhao Chen mengetahuinya. Namun ia tidak memaksa. Ia menoleh ke Madam Wei. Kau tahu siapa ayahnya? Madam Wei terdiam. Katakan, suara Zhao Chen mengeras. Atau aku yang akan mengatakannya. Madam Wei menangis. Tangisannya bukan penuh penyesalan, melainkan ketakutan. Ayahnya, katanya terputus-putus, Tuan Lin Zheng, dulu bertugas di perbatasan utara. Ia pernah menyimpan laporan. Zhao Chen menyipitkan mata. Laporan apa? Laporan tentang penggelapan logistik. Tentang pejabat tinggi istana yang menjual persediaan perang. Nama itu tidak diucapkan. Tidak perlu. Beberapa pejabat istana yang ikut hadir langsung menegang. Dan apa yang terjadi pada Tuan Lin Zheng? Tanya Zhao Chen pelan. Madam Wei menunduk. Ia difitnah bersekongkol dengan musuh. Dituduh menggelapkan perbekalan. Lalu, dipaksa bunuh diri. Lin Yu membeku. Suara itu seperti guntur di dalam kepalanya. Ayahnya, bukan mati karena sakit? Ibunya, bukan wafat karena duka semata? Tangan Lin Yu gemetar hebat. Dunia di sekitarnya seperti runtuh tanpa suara. Zhao Chen menatapnya lama. Di wajah gadis itu tidak ada kepanikan, hanya kehancuran yang sunyi. Di mana laporan itu? Tanya Zhao Chen. Madam Wei menggeleng cepat. Sudah dibakar. Bertahun-tahun lalu. Kami hanya ingin hidup. Tidak, Zhao Chen berkata dingin. Kau ingin aman. Dan keselamatanmu dibangun di atas kehancuran anak ini. Ia berbalik ke Lin Yu. Apakah ayahmu pernah mengatakan sesuatu padamu? Lin Yu menutup mata sesaat. Kenangan muncul. Ayahnya yang duduk di bawah lampu minyak, berkata pelan. Jika suatu hari dunia memanggilmu pembohong, jangan takut. Kebenaran tidak mati, ia hanya menunggu. Ayah bilang, kebenaran tidak mati, jawab Lin Yu lirih. Keheningan jatuh seperti kabut. Salah satu pejabat istana melangkah maju. Menteri Su, wajahnya tenang tetapi matanya penuh perhitungan. Yang mulia, katanya lembut, masa lalu tidak perlu digali. Gadis ini sudah cukup menderita. Mengaitkannya dengan urusan lama hanya akan mengganggu kestabilan istana. Zhao Chen menoleh perlahan. Kau takut? Menteri Su tersenyum tipis. Hamba hanya memikirkan negara. Kau memikirkan dirimu, jawab Zhao Chen dingin. Ia memandang Lin Yu sekali lagi. Sekarang aku mengerti. Ia mengerti mengapa gadis ini disembunyikan. Mengerti mengapa kakinya dihancurkan. Mengerti mengapa begitu banyak orang ingin ia tidak pernah menginjakkan kaki di istana. Karena jika Lin Yu berdiri di samping putra mahkota, maka fitnah lama akan hidup kembali. Zhao Chen mengangkat tangan. Madam Wei, kau ditahan. Keluarga Lin akan diselidiki. Madam Wei menjerit. Yang mulia, jangan. Anak itu membawa bencana. Zhao Chen menatapnya tanpa emosi. Bencana bukan anak yang berkata jujur. Bencana adalah orang dewasa yang membunuh kebenaran demi hidup nyaman. Saat Madam Wei diseret pergi, Lin Yu akhirnya tak sanggup lagi menahan air matanya. Air mata itu jatuh diam-diam, tanpa suara. Zhao Chen berlutut di hadapannya. Gerakan yang membuat semua orang terkejut. Lin Yu, katanya pelan, hanya untuknya. Mulai hari ini, kau berada di bawah perlindunganku.
Lin Yu menatapnya, mata berkaca-kaca. Yang mulia, hamba tidak menginginkan balas dendam. Zhao Chen mengangguk. Aku tahu. Ia berdiri dan menatap para pejabat istana. Tetapi istana menginginkan kebenaran. Di kejauhan, lonceng malam berbunyi. Dan sejak malam itu, nama Lin Yu tidak lagi sekadar rahasia keluarga. Ia menjadi ancaman bagi kebohongan yang telah berkuasa bertahun-tahun. Takdirnya belum selesai. Justru, baru benar-benar dimulai. Istana Kekaisaran tidak pernah tidur. Ia hanya mengganti wajah. Malam setelah Madame Wei ditahan, hujan turun tanpa suara. Atap-atap istana berkilau seperti sisik ular raksasa, licin dan berbahaya. Di balik dinding merah dan gerbang emas, bisikan mulai bergerak lebih cepat daripada langkah penjaga. Nama Lin Yu menyebar. Bukan sebagai gadis malang, bukan sebagai pemilik sepatu Phoenix, melainkan sebagai ancaman. Di aula angin utara, beberapa pejabat tinggi berkumpul. Lentera diletakkan rendah, bayangan wajah mereka terpotong-potong di dinding. Jika gadis itu dibiarkan hidup, ujar Menteri Su, suaranya tenang namun tajam, laporan lama akan digali. Nama-nama kita akan muncul. Putra mahkota terlalu dekat dengannya, sahut pejabat lain. Ini berbahaya. Lebih berbahaya jika Kaisar mendengar semuanya, balas Menteri Su pelan. Maka sebelum itu terjadi, kita harus bertindak. Keputusan diambil tanpa tinta, tanpa cap resmi, namun cukup untuk membunuh. Subuh keesokan harinya, Lin Yu dibangunkan oleh suara pintu didobrak. Bangun! Ia belum sempat duduk ketika tangannya ditarik kasar. Luka di kakinya berdenyut, darah segar merembes menembus perban. Apa yang terjadi? Suaranya serak. Diam, mata-mata! Bentak seorang penjaga. Kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Lin Yu diseret melewati lorong-lorong istana. Pelayan-pelayan menunduk ketakutan. Tak satu pun berani menatapnya. Ia dibawa ke aula pengadilan dalam. Di sana, Kaisar belum duduk. Namun para menteri telah berjajar. Wajah mereka penuh keseriusan palsu. Di tengah aula, sebuah gulungan dokumen dilempar ke lantai. Mengaku, teriak seorang pejabat. Kau adalah mata-mata sisa keluarga pemberontak. Lin Yu terengah. Hamba tidak mengerti. Menteri Su melangkah maju, ekspresinya penuh kepedulian palsu. Kami menemukan surat rahasia, katanya. Ditulis dengan sandi lama, sandi yang hanya digunakan oleh jaringan pemberontak 20 tahun lalu. Ia mengangkat kertas tua, tinta hitamnya pudar. Dan tulisan tangan ini, lanjutnya, mirip dengan catatan ayahmu. Lin Yu menatap surat itu. Jantungnya berdebar. Itu bukan tulisan ayahku, katanya pelan tapi tegas. Ayahku menulis dengan goresan miring. Ini lurus dan kaku. Beberapa pejabat saling pandang. Namun Menteri Su tersenyum. Kau terlalu tenang untuk orang yang tidak bersalah. Karena hamba sudah terlalu sering disalahkan, jawab Lin Yu. Dan kebenaran tidak berubah hanya karena banyak orang ingin ia mati. Udara mengeras. Saat itulah Kaisar memasuki aula. Semua berlutut. Bangkit, perintah Kaisar singkat. Ia duduk di singgasananya, tatapannya berat oleh usia dan kekuasaan. Aku mendengar ada mata-mata di istanaku. Semua mata tertuju pada Lin Yu. Pangeran Zhao Chen melangkah maju. Ayahanda, hamba memohon. Diam, potong Kaisar. Aku ingin mendengar dari gadis itu. Lin Yu mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di hadapan penguasa tertinggi negeri. Dengan tubuh rapuh dan kaki hampir hancur. Apa kau mata-mata? Tanya Kaisar. Lin Yu menggeleng. Tidak. Buktinya? Ia menarik napas dalam. Setiap kata bisa menjadi akhir hidupnya. Jika hamba mata-mata, katanya perlahan, hamba tidak akan datang ke jamuan dengan sepatu peninggalan istana. Hamba akan bersembunyi, bukan meninggalkan jejak. Jika hamba mata-mata, lanjutnya, hamba tidak akan menolong dayang istana di jalan, karena mata-mata hidup dari kerahasiaan, bukan belas kasihan.
Kaisar mengangkat alis. Menteri Su menyela cepat. Kata-kata bisa dipelintir. Yang mulia, darahnya membawa dosa lama. Lin Yu menoleh ke arahnya. Kalau darah menentukan dosa, katanya dengan suara bergetar namun jelas. Maka apakah darah para menteri yang membiarkan tentara kelaparan juga bersih? Suasana membeku. Zhao Chen menahan napas. Kaisar menatap Lin Yu lama. Kau berani? Hamba sudah hampir mati beberapa kali, jawab Lin Yu lirih. Berani atau tidak lagi penting. Menteri Su tertawa kecil. Yang mulia, lihatlah. Lidahnya tajam, tepat seperti ayahnya. Orang seperti ini akan membawa kekacauan. Zhao Chen akhirnya melangkah maju. Atau membawa kebenaran. Semua mata beralih padanya. Kau membelanya? Tanya Kaisar dingin. Zhao Chen berlutut. Ya, satu kata itu mengguncang aula. Jika ayahanda menganggap Lin Yu bersalah, lanjut Zhao Chen, maka hukum juga hamba. Karena hamba yang memerintahkan penyelidikannya. Kaisar terdiam. Pilihan kini jelas. Bukan hanya tentang Lin Yu, tetapi tentang putra mahkota. Menteri Su tersenyum samar. Yang mulia, negara lebih penting daripada perasaan. Zhao Chen menoleh padanya. Dan negara runtuh ketika kebenaran dibunuh demi kenyamanan. Kaisar mengangkat tangan. Cukup. Ia menatap Lin Yu sekali lagi. Jika kau tidak bersalah, mengapa begitu banyak orang ingin kau mati? Lin Yu menunduk sejenak. Lalu ia berkata, hampir berbisik. Karena hamba mengingat apa yang mereka ingin lupakan. Keheningan turun seperti salju. Kaisar memejamkan mata. Lama. Akhirnya, ia membuka mata dan berkata, eksekusi ditunda. Beberapa menteri tersentak. Gadis ini akan ditahan di paviliun dingin, lanjut Kaisar. Sampai kebenaran ditemukan. Menteri Su ingin berbicara, tetapi Kaisar mengangkat tangan. Dan siapapun yang mencoba membunuhnya sebelum keputusan akhir, suara Kaisar mengeras, akan dianggap memberontak. Itu bukan perlindungan penuh. Namun cukup untuk membuat pembunuhan menjadi berbahaya. Saat Lin Yu dibawa pergi, Zhao Chen menatapnya. Maafkan aku, katanya pelan. Lin Yu menoleh, senyum tipis di wajahnya meski air mata menggenang. Yang mulia, katanya, jika suatu hari kau harus memilih, pilihlah negeri. Zhao Chen terdiam. Di paviliun dingin, Lin Yu duduk sendirian malam itu. Angin menusuk celah jendela. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian sepenuhnya. Ia tahu, ia belum selamat. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi tak bersuara. Dan di istana yang dibangun di atas kebohongan, satu suara jujur, sudah cukup untuk mengguncang segalanya. Langit di atas ibu kota berwarna kelabu selama 3 hari berturut-turut. Awan rendah menggantung seperti beban yang tak terucap. Seolah langit sendiri menahan napas menunggu keputusan. Di dalam tembok istana, ketegangan merambat dari aula pengadilan hingga paviliun paling terpencil. Paviliun dingin menjadi saksi sunyi. Di sana, Lin Yu duduk bersandar pada jendela kayu yang retak, selimut tipis melilit bahunya. Angin menusuk masuk tanpa permisi. Kakinya masih sakit, tetapi luka di tubuhnya terasa kecil dibanding luka yang berdenyut di dadanya. Ia tidak tahu apakah kebenaran benar-benar akan datang. Ia hanya tahu, jika kebenaran gagal, ia akan mati dengan nama yang tercemar. Langkah kaki terdengar di luar. Pelayan tua, mantan dayang istana, masuk dengan wajah tegang. Bisiknya. Hari ini, semuanya akan diputuskan. Apakah mereka menemukan sesuatu? Tanya Lin Yu pelan. Pelayan tua itu mengangguk. Laporan lama. Tersembunyi di arsip rahasia Istana Timur. Tidak semua bisa dibakar. Lin Yu menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, air mata jatuh tanpa rasa malu. Di aula langit terbuka, sidang kekaisaran tertinggi digelar. Semua pejabat tinggi hadir. Jubah mereka berlapis-lapis, wajah mereka tertutup ketenangan palsu. Namun tangan yang gemetar dan napas yang tertahan mengkhianati kegelisahan. Kaisar duduk di singgasananya, wajahnya tampak lebih tua hari itu.
Di sisi kanan berdiri Pangeran Zhao Chen, sikapnya tegak, tetapi sorot matanya tajam seperti mata pedang yang telah diasah terlalu lama. Bawa bukti itu, perintah Kaisar. Seorang pejabat arsip melangkah maju, membawa peti kayu hitam bertanda segel tua. Ketika segel dibuka, bau kertas lama dan tinta kering menyebar ke udara. Laporan logistik perbatasan utara, katanya. Ditulis 20 tahun lalu. Beberapa menteri menegang. Menteri Su menatap lurus ke depan, tetapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dokumen pertama dibacakan. Isinya rinci, angka persediaan, jalur distribusi, nama pejabat yang menandatangani pengiriman palsu. Semuanya cocok dengan laporan yang dulu dianggap pengkhianatan. "Ini tulisan siapa?" tanya Kaisar. "Ditandatangani oleh Tuan Lin Zheng," jawab pejabat arsip. "Dan catatan tambahan di tepi kertas." Zhao Chen melangkah maju. Catatan itu ditulis setelah laporan utama. "Ayahanda, itu adalah peringatan." Kaisar menegang. "Peringatan tentang apa?" "Bahwa sebagian logistik tidak pernah sampai ke perbatasan," jawab Zhao Chen. "Bahwa tentara kelaparan bukan karena kelalaian, tetapi karena penggelapan sistematis." Bisikan meledak di aula. Menteri Su akhirnya melangkah maju. "Yang mulia, dokumen lama tidak bisa dipercaya. Banyak pejabat telah wafat. Ini bisa saja direkayasa." Zhao Chen menoleh padanya. "Kalau direkayasa, mengapa segel arsip tidak pernah dibuka selama 20 tahun?" Kaisar mengangkat tangan. Aula kembali sunyi. "Lanjutkan," perintahnya. Dokumen kedua dibuka, surat pribadi Lin Zheng kepada rekan pejabatnya. Isinya tidak meminta bantuan, tidak memohon belas kasihan. Ia hanya menulis satu kalimat berulang kali. "Jika aku mati, jangan biarkan kebenaran mati bersamaku." Suara pembaca bergetar. Kaisar menutup mata. Kenangan lama muncul. Tahun ketika perbatasan hampir runtuh, ketika seorang pejabat rendah dituduh, dan negara memilih jalan tercepat, mengorbankan satu nama demi menutup lubang besar. "Bawa Lin Yu," perintah Kaisar tiba-tiba. Semua menoleh. Lin Yu dibawa masuk dengan tandu sederhana. Ia turun sendiri, meski kakinya nyaris tak menopang. Ia berlutut, kepalanya menunduk, rambutnya jatuh menutupi wajah. "Angkat kepalamu," kata Kaisar. Lin Yu menurut. "Apakah kau tahu ayahmu difitnah?" tanya Kaisar. "Ayah tidak pernah mengatakan," jawab Lin Yu jujur. "Ia hanya berkata, jangan takut pada kebenaran." Kaisar menatapnya lama. "Kau tidak membenci istana?" Lin Yu terdiam, lalu berkata perlahan, "Hamba membenci kebohongan, bukan negeri." Jawaban itu seperti pisau lembut, tajam, tetapi tidak berisik. Kaisar menghela napas panjang. "Tuan Lin Zheng tidak bersalah." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Beberapa pejabat langsung berlutut panik. Menteri Su tersentak, wajahnya pucat pasi. "Kau dan yang lain," lanjut Kaisar dengan suara dingin, "menggelapkan persediaan, lalu membutuhkan kambing hitam. Dan kau memilih pejabat yang jujur." Menteri Su jatuh berlutut. "Yang mulia, hamba." "Diam," bentak Kaisar. Ia mengangkat tongkat kekaisaran. "Hukuman mati, terlalu ringan." Menteri Su dan pejabat terkait dicabut gelarnya, disita hartanya, dan diasingkan ke perbatasan, tempat yang dulu mereka biarkan kelaparan. Madam Wei dibawa masuk kemudian. Rambutnya kusut, matanya kosong. "Kau tahu kebenaran," kata Kaisar. "Dan kau menyiksa anak ini demi menutupinya." Madam Wei bersujud, menangis. "Hamba hanya ingin hidup." "Kau hidup di atas darah," jawab Kaisar dingin. Ia dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup. Aula sunyi. Kemudian Kaisar menoleh ke Lin Yu. "Lin Yu," katanya, suaranya melembut sedikit. "Ayahmu adalah pahlawan yang tidak pernah mendapat pengakuan." Ia berdiri. "Mulai hari ini, aku mengangkatmu sebagai putri kehormatan istana. Nama ayahmu akan dipulihkan. Keluarga Lin Zheng akan dicatat ulang dalam sejarah." Lin Yu membeku.
Air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia bersujud, dahinya menyentuh lantai giok dingin. "Terima kasih, Yang Mulia, atas nama ayahku." Zhao Chen menatapnya, bukan sebagai putra mahkota, tetapi sebagai pria yang menyaksikan seseorang akhirnya diberi keadilan. Di luar aula, lonceng istana berdentang. Langit yang kelabu mulai retak. Sinar matahari menembus awan, jatuh tepat di halaman istana. Seolah langit sendiri mengakui kebenaran. Malam itu, Lin Yu berdiri sendirian di paviliun giok. Angin malam menyapu rambutnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membungkuk karena takut. Ia masih terluka. Ia masih rapuh. Namun namanya kini bersih. Dan ayahnya tidak lagi mati sebagai pengkhianat. Zhao Chen berdiri tak jauh darinya. "Apakah kau menyesal?" tanyanya pelan. "Masuk ke istana berarti hidupmu takkan pernah tenang." Lin Yu tersenyum kecil. "Ayah mengorbankan hidupnya agar kebenaran tidak mati. Kalau hidup hamba tidak tenang, itu harga yang pantas." Zhao Chen mengangguk. Di bawah langit yang akhirnya cerah, kebenaran berdiri, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai hutang yang akhirnya dibayar. Hari penobatan itu, ibu kota terbangun oleh dentang lonceng kekaisaran. Bukan dentang perayaan yang riuh, melainkan bunyi berat dan panjang, seolah langit ingin memastikan bahwa semua yang hidup mendengarnya. Jalan-jalan dibersihkan sejak fajar. Bendera naga dan phoenix berkibar di sepanjang tembok merah istana. Namun di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang berbeda. Rakyat tidak bersorak karena pesta. Mereka menunduk, dalam hormat. Nama Lin Yu telah menyebar jauh sebelum mahkota diletakkan di kepalanya. Bukan sebagai perempuan cantik yang dipilih putra mahkota, melainkan sebagai anak pejabat rendah yang nyaris mati berkali-kali, tetapi tidak pernah menyerah pada kebohongan. Di paviliun timur, Lin Yu duduk sendirian. Gaun permaisuri belum dikenakan. Rambutnya belum dihiasi mahkota phoenix. Ia masih mengenakan jubah putih polos, warna duka, warna awal, warna kebenaran. Pelayan tua berdiri di belakangnya, tangan gemetar saat menyisir rambut Lin Yu. "Siapa sangka," gumamnya pelan, "anak yang dulu kuberi semangkuk bubur, kini akan menjadi ibu negeri." Lin Yu tersenyum tipis. "Kalau aku lupa dari mana aku berasal, bibi boleh menarik rambutku." Pelayan tua tertawa kecil, lalu menangis. "Jangan lupa rasa dingin paviliun belakang," katanya. "Jangan lupa lantai batu tempat kau hampir mati." "Aku tidak akan lupa," jawab Lin Yu pelan. "Karena itulah aku berdiri di sini." Ia menoleh ke meja kecil di samping cermin. Di sana, di atas kain hitam bersulam benang perak, terletak sepatu sutra phoenix. Sepasang, bukan sepatu pernikahan baru. Bukan pula perhiasan kerajaan. Itu sepatu yang pernah terlepas dari kakinya saat ia lari dari istana, saat ia belum siapa-siapa. Lin Yu menyentuhnya dengan ujung jari. Benang phoenix itu masih utuh, meski pernah ternodai darah dan debu. "Takdirku tertinggal di sini," pikirnya. "Dan hari ini, aku mengambilnya kembali." Di aula langit agung, Pangeran Zhao Chen berdiri menunggu. Ia mengenakan jubah kekaisaran, bahunya dihiasi naga emas. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan bayangan panjang, bayangan dari semua darah dan pilihan yang telah ia buat. Ia telah kehilangan banyak orang dalam perjalanan ini. Menteri yang ia kenal sejak kecil, guru yang ternyata berdiri di sisi kebohongan, dan sebagian dari kepolosannya sendiri. Namun ia tidak menyesal, karena untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Saat pintu aula dibuka, musik berhenti. Lin Yu melangkah masuk. Tidak ada bisikan meremehkan. Tidak ada tatapan menghitung untung rugi. Semua mata tertuju padanya. Perempuan yang berjalan dengan langkah tenang, meski bekas luka masih tersembunyi di balik kain. Ia mengenakan gaun permaisuri berwarna giok pucat, hampir sama dengan gaun malam jamuan dulu. Rambutnya dihiasi mahkota phoenix sederhana, tidak berlebihan, tidak menyilaukan. Ia berhenti di hadapan Zhao Chen. Untuk sesaat, dunia istana menghilang. "Kau siap?" Zhao Chen bertanya pelan.
Tidak, jawab Lin Yu jujur. Namun aku bersedia. Itu cukup. Upacara berlangsung lama. Doa kepada leluhur. Pengumuman titah langit. Janji setia kepada negeri, bukan satu sama lain. Saat Kaisar menyerahkan segel permaisuri, tangannya bergetar. Jadilah permaisuri yang tidak diam, katanya. Dan jangan biarkan istana melupakan apa yang telah terjadi. Lin Yu menerima segel itu dengan kedua tangan. Aku tidak akan, jawabnya. Selama aku bernapas. Saat mahkota diletakkan di kepalanya, lonceng istana berbunyi lagi. Namun kali ini, rakyat bersujud. Bukan karena takut, melainkan karena harap. Hari-hari pertama sebagai permaisuri tidak lembut. Lin Yu tidak diberi waktu untuk beristirahat dalam mimpi indah. Istana mengujinya sejak hari pertama. Petisi menumpuk. Pejabat lama menguji batas. Selir-selir istana menunggu kesalahan pertama. Namun Lin Yu tidak terburu-buru menunjukkan kekuasaan. Ia membaca, ia mendengar, ia mengingat. Ia membuka kembali laporan logistik, meninjau pajak daerah miskin, memerintahkan dapur istana mengirim sisa bahan makanan ke rumah-rumah janda tentara. Permaisuri terlalu mencampuri urusan negara, bisik sebagian pejabat. Negara terlalu lama mengabaikan rakyat, jawab Lin Yu dengan tenang. Zhao Chen berdiri di sisinya. Tidak selalu setuju, tetapi selalu jujur. Kadang mereka berdebat hingga larut malam. Kau membuat terlalu banyak musuh, kata Zhao Chen suatu malam. Aku sudah hidup sebagai musuh sejak lahir, jawab Lin Yu. Setidaknya sekarang aku bisa memilih untuk siapa. Ia tidak lembut seperti yang diharapkan istana. Namun ia adil. Dan keadilan, ternyata, lebih ditakuti daripada kekerasan. Suatu malam, Zhao Chen mengajaknya ke paviliun arsip lama. Di sana, di balik kaca dan kayu tua, tersimpan sepatu sutra Phoenix. Kau ingin menyimpannya di sini? Tanya Zhao Chen. Lin Yu mengangguk. Bukan sebagai kenangan cinta, katanya. Tetapi sebagai peringatan. Ia menatap sepatu itu lama. Jika suatu hari aku lupa penderitaan rakyat, lanjutnya, aku ingin istana ini mengingatkanku bahwa aku pernah berlari ketakutan, berdarah, dan sendirian. Zhao Chen menggenggam tangannya. Kau tidak sendirian lagi. Lin Yu tersenyum kecil. Aku tahu, tapi aku ingin tetap mengingat rasanya. Tahun-tahun berlalu, reformasi pelan namun nyata terjadi. Pajak disesuaikan. Korupsi dipotong dari akarnya. Pejabat mulai takut, bukan pada cambuk, tetapi pada pertanyaan sederhana permaisuri. Apakah rakyatmu makan hari ini? Rakyat mulai menyebutnya dengan nama lain. Bukan Yang Mulia Permaisuri, melainkan Ibu Giok. Suatu hari, Lin Yu berdiri di balkon istana, memandang ibu kota. Kau berhasil, kata Zhao Chen. Lin Yu menggeleng. Belum. Selama masih ada anak yang berlutut di kerikil tanpa alasan, kita belum selesai. Zhao Chen menatapnya lama. Aku mencintaimu, katanya pelan. Bukan karena kau permaisuri, tapi karena kau tidak pernah berhenti menjadi Lin Yu. Lin Yu tersenyum, senyum yang pernah hampir padam di paviliun belakang. Aku mencintaimu, jawabnya, karena kau memilih kebenaran meski tahta bisa runtuh. Di akhir tahun kelima, sebuah prasasti dipasang di Istana Giok. Di dalam kotak kaca, tersimpan sepasang sepatu sutra Phoenix. Di bawahnya tertulis, sepatu ini pernah melangkah dalam darah dan ketakutan. Namun ia membawa seorang perempuan ke tempat ia berdiri hari ini. Ingatlah, ketulusan tidak selalu lembut. Keberanian tidak selalu menang. Namun bersama-sama, mereka dapat mengubah takdir. Lin Yu berdiri di depan prasasti itu lama sekali. Ia teringat lutut berdarah, gudang gelap, air sumur dingin, jeritan yang tak pernah keluar. Semua itu tidak hilang. Namun kini, tidak lagi sia-sia. Ia menoleh ke Zhao Chen. Aku tidak tahu apakah aku permaisuri yang baik, katanya pelan. Zhao Chen tersenyum. Tapi kau manusia yang jujur. Dan di bawah langit kekaisaran, di istana yang pernah dibangun di atas kebohongan,
Seorang perempuan yang hampir mati karena diinjak, kini berdiri, bukan sebagai Cinderella, melainkan sebagai takdir yang menolak dihancurkan.